Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Hervina Julianistia. Aku adalah salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan matematika di IKIP Siliwangi. Hari ini adalah hari pertamaku menjalani kegiatan KKN di tahun 2021 di semester 7. Ada beberapa hal yang membedakan KKN ini dengan KKN angkatan sebelumnya. KKN ini harus dijalani dengan secara mandiri, juga di desa atau lingkungan sendiri, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk ke rumah. Video ini memuat beberapa kegiatan yang aku lakukan selama aku menjalani KKN di siklus pertama. Selamat menonton! Do you wanna know? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, for now you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh no matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, for now you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever.
boy, the one who showed me if we're together. It don't matter if it rains, I will love you every day. As long as you're in my arms, boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy, the one who showed me if we're together. It don't matter if it rains, all day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Saya Denny Herdani, usia 45 tahun. Kemudian status keluarga dengan anak 4. Dan Menurut Bapak, kendala anak-anak saat pembelajaran itu biasanya? ya itu tadi adanya bosan, jenuh, Bosan, ya. Karena berbeda. Kalau daring itu dia hanya berhadapan dengan orang tua. Ya. Bangun, makan di rumah, tidur di rumah, jelas ya. Dan belajar di rumah, ketemu orang tua itu kan. Tapi kalau proses belajar langsung, mereka bisa tetap buka dengan teman-temannya, tetap buka dengan guru, dengan materi baru, suasana yang berbeda juga. Sebagaimana biasa kan anak-anak itu setelah belajar istirahat, bermain, jajan di kantin, masuk lagi kelas itu kan. Mungkin hal-hal itu yang dirindukan oleh anak-anak saat ini seperti itu. Jadi yang paling utama itu bosan. Pasti itu. Jadi mempengaruhi minat belajar. Jelas ya. Yang terakhir Pak, adakah harapan Bapak dari pembelajaran dari ini? Untuk semua ya, Ya. terutama ke pemerintah mungkin dalam hal ini ke dinas pendidikan ya, ke Diknas. Saya berharap kalau memang ini terus tetap dijalankan dan mudah-mudahan aja COVID ini tetap akan cepat berlalu. Tapi seandainya tidak, dan ini pasti akan terus diterapkan dari ini. Coba membuat suatu sistem pembelajaran yang betul-betul menarik ya. Karena ini kita negara ini kan tersistem ya, tersistem pemerintahan yang saya yakin di dalam pemerintahan ini terdapat orang-orang pintar yang kalah sama swasta. Coba lihat, kita ada aplikasi Ruang Guru mungkin ya, Ruang Guru yang ini berbayar, dan ini berbayar, dari sana aplikasi memang cukup menarik kalau melihat gitu kan. Nah, kenapa pemerintah tidak bisa melakukan seperti itu gitu ya? Coba pembelajarannya dengan suatu kurikulum yang sudah ada diterapkan dengan ya sedikit-sedikit animasi gitu kan, ini anak akan termotivasi. Kemudian ada hal-hal yang betul-betul menarik di sana. Jadi ketika anak ini belajar dengan daring ini, dia seperti seolah bermain sambil belajar ya, karena tidak semua orang mampu untuk memasuki aplikasi di Ruang Guru ini karena berbayar gitu ya. Coba pemerintah walaupun tidak sama tapi mendekati gitu. Bagaimana cara merekayasa suatu pelajaran, merekayasa suatu materi yang dituangkan dalam suatu pertanyaan, ya. Akhirnya anak ini terpacu, ternyata senang juga. Dan ada anak yang sebagian besar tidak senang matematik, tapi ketika disajikan dengan materi-materi atau dengan animasi yang bagus, dia akan senang ya. Itu yang saya harapkan. Walaupun tidak sama, ya tidak seperti itu, tapi mendekatilah seperti itu, biar semua anak senang untuk tetap belajar melalui daring ini. Demikian ya saya sampaikan. Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Ya. Tang ditinggal itu. Baik Ibu boleh. Nama saya Pitra Ranti Alia, anak saya 2, yang besar sudah bekerja dan yang kecil kebetulan masih sekolah kelas 5 SD. Banyak sekali kendala. Banyak Iya. apa Iya. saja Bu? Ya karena mungkin cara menerangkan kepada anaknya ya, karena sulit gitu untuk mengajak anak-anak sudah jenuh mungkin ya dengan belajar di rumah begitu. Bagaimana sih cara Ibu menghadapi anak Ibu ketika malas gitu belajar? Kalau malas, saya suka tidak memaksakan anak kan, karena tidak akan benar juga ya untuk melaksanakan belajar. Saya kasih waktu dulu beberapa jam, kasih waktu dulu, dan setelah itu mau tidak mau ya harus harus belajar, harus mengerjakan tugas-tugas dari sekolah seperti itu. Harapan Ibu terkait pembelajaran dari ini? Ya harapannya ya sudah cepat berakhir saja ya, karena sudah jenuh dan anak-anak tidak efektif juga kan yang namanya anak di rumah, bagaimanapun penjelasan dari orang tua kurang gitu ya. Apalagi kan menghadapi
pelajaran matematika sulit untuk menjelaskan kalau ini ya, kecuali hafalan-hafalan kan kita bisa mendapatkan sumber dari internet gitu. Tapi kalau matematika walaupun ada sumber kita sulit aja menjelaskan pada anak gitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Setiana Pratama, bisa dipanggil Pak Dian ya. Kebetulan saya memiliki anak usia 14 tahun dan anak saya sedang belajar di SMP, salah satu SMP negeri. Masa pandemi ini mungkin sudah berjalan sampai hampir selama 2 tahun. Nah, saya Pati itu memang perlu dikontrol juga ya. Jadi anak itu kalau misalkan tidak dikontrol oleh orang tua, saya pernah tidak mengontrol anak, tidak menemani anak untuk belajar, dan ternyata anaknya saya lihat malah nggak ngerjain. Ternyata ada tugas katanya kata gurunya, ada laporan saya, Pak, kenapa anak bapak tidak mengerjakan? Katanya, saya tanya ke anaknya, kamu ngerjain nggak Fatih? Ngerjain kok. Dilihat ternyata memang benar gak ngerjain gitu. Jadi mesti perlu ada pengawasan dari orang tua. Hanya saja mungkin kami dari selaku orang tua memiliki keterbatasan sendiri, karena memang kami kan sambil bekerja juga. Jadi kalau belajar di rumah itu susah. Jadi saya rasa cukup sulit untuk mengontrolnya anak gitu ya. Kalau guru itu kan gampang ya, karena memang pekerjaannya di sekolah kan. Jadi memang pekerjaannya untuk mengontrol anak, mendidik anak. Kalau misalkan kendala dalam teknis seperti kuota, isinya itu saya sudah fasilitasi anak, bahkan sudah ada wifi di rumahnya. Hanya saja kendalanya itu ya itu, jadi anak kalau misalkan, apalagi kalau misalkan merasa pelajarannya sulit ya, bahkan bukan yang sulit, yang mudah saja masih mengeluh anaknya. Atuh Pak ini, atuh Pak itu, jadi malah mengeluh. Apalagi kalau pelajaran sudah enggak, ini susah, nggak ngerti, pengen sekolah lagi katanya gitu, selalu alasannya selalu kayak gitu. Jadi istilahnya sulit kalau belajar kayak gini, sulit apalagi untuk mengontrol mental anak. Mental anak itu susah. Tapi mungkin Pak kalau dibuat materinya semenarik mungkin itu bisa menarik minat siswa juga. Ya mungkin bisa, tapi kan tiap guru itu beda-beda kan. Kalau guru SMP apalagi kan, guru SMP itu bukan guru wali kelas kayak di SD, jadi gurunya beda-beda. Gurunya mesti satu etikat gitu kan. Tapi kan memang program sekolahnya itu kan mungkin masih kurang berjalan juga ya. Jadi ada masukan dari saya, mungkin sekolah itu mesti lebih kreatif lagi dan inovatif dalam mengajar siswanya, dan guru-gurunya juga apalagi guru harus lebih kreatif lagi, lebih tanggung jawab lagi juga kepada pekerjaannya masing-masing. Tidak hanya mungkin hanya memberikan tugas saja, mungkin utamanya guru itu harus benar-benar mengawasinya. Kami juga tidak tahu bagaimana cara mengawasinya, hanya saja guru harus memikirkan bagaimana caranya agar anak bisa mengerjakan soal, mungkin dipermudah soalnya, atau mungkin lebih variatif lagi, lebih inovatif lagi, kreatif lagi mengajarnya, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah PR juga mungkin bagi para pekerja di dunia pendidikan, agar anak serius ya. Jadi saat belajar di rumah harusnya kembali lagi sih ke anak sendiri kan. Memang karakter anak beda-beda. Ada yang memang bisa belajar otodidak, atau belajarnya mesti dibimbing oleh orang baru serius. Anak saya perlu bimbingan juga ya. Kalau belajar itu ya, kalau serius harus dibimbing bener-bener. Jadi kembali lagi ke diri anaknya juga, dan juga memang mungkin peran orang tua itu harus lebih menekankan lagi kepada anak ini. Jadi istilahnya harus benar disiplin gitu. Tapi kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan memaksa anak juga kan salah juga ya. Anak nggak mau dipaksa anak itu. Jadi anak dipaksa itu malah membangkang kadang ya, kadang suka melawan gitu ya. Jadi itu sebetulnya sulit belajar untuk daring ini.